waktu dunia dunia keuangan itu eh, khawatir ya, pada waktu khawatir dengan negosiasi utang di Amerika itu, pada saat itu kan surat utang Amerika yieldnya meningkat ya, karena posisi cashnya pemerintah Amerika itu terus turun karena dia nggak bisa ambil utang baru begitu untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya pemerintah Amerika. Jadi pada saat itu yield surat utang Amerika meningkat karena takut kalau Amerika default gitu. Walaupun negosiasi seperti ini ya sudah terjadi berkali-kali sih sejak tahun 80-an 70-an juga seperti ini gitu. Ya, tapi yang kemarin ini memang cukup mengkhawatirkan, tapi pada akhirnya kemudian kan terjadi agreement ya di Kongres. Jadi kemudian yield surat utang Amerika juga membaik, kemudian pasar keuangan Amerika kemudian juga membaik. Jadi secara keseluruhan sih sebenarnya kalau pasar Amerikanya stabil itu, maka secara keseluruhan untuk pasar keuangan dunia menjadi lebih stabil begitu. Kalau saya sih melihatnya itu ya. Jadi melihatnya on a good note ya mengenai negosiasi government debt ceiling yang sudah jelas di Amerika Serikat. Baik Pak Mirza, lalu bagaimana pula dampaknya terhadap prospek pasar keuangan di emerging markets dan domestik untuk menarik minat investor berinvestasi di semester 2 2023 ini? Kalau di pasar keuangan global ya, global emerging markets, di kita bicara portfolio investor ya. Itu kan Indonesia ini posisinya kalau pasar saham versus pasar obligasi negara, itu memang bobot pasar obligasi negara di dalam indeks emerging market itu lebih besar ya, bobot obligasi negara dibandingkan bobot saham Indonesia di dalam MSCI Emerging Market Index begitu. Sehingga memang kemarin pada waktu Indonesia inflasinya mulai menurun begitu, rupiah juga relatif stabil, dan apalagi setelah terjadi agreement di Amerika, maka artinya lebih stabil pasar keuangan dunia, maka inflow pada pasar obligasi negara, inflow dari luar negeri itu ke Indonesia itu terus meningkat. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pasar obligasi negara itu sejak awal tahun itu sampai Juni ini sudah lebih dari 70 triliun. Ya, mungkin kita bicara 72-73 triliun untuk inflow. Kalau pasar saham inflow ya sampai akhir Mei itu sekitar 20 triliunan begitu. Jadi memang kita lihat bahwa pasar obligasi negara ini lebih liquid dan jumlah investor yang masuknya memang lebih banyak gitu untuk pasar keuangan Indonesia ya gitu. Jadi capital inflow untuk semester 1 ini dirasa masih cukup baik. Lalu bagaimana penilaian Anda untuk perekonomian RI dan juga pasar keuangan prospeknya di semester 2 2023 ini? Apakah pertumbuhan ekonomi pada sisa 2023 ini masih ada kemungkinan untuk berubah dengan begitu banyak uncertainty juga dari The Fed, Pak Mirza? Kalau saya melihatnya ya, ini begini. Kenapa sih kok suku bunga itu meningkat gitu ya? Kita bicara suku bunga Indonesia, suku bunga global. Itu kan meningkatnya pada waktu terjadi recovery ekonomi pada saat selesai COVID ya. Global selesai COVID, maka terjadi recovery ekonomi yang terlalu cepat akan membuat harga-harga naik. Sehingga kemudian suku bunga mulai naik di tahun 2022, baik di global maupun juga di Indonesia. Setelah turun tajam pada saat COVID. Kan suku bunga global dan suku bunga Indonesia kan turun tajam pada saat COVID. Kita bicara tahun 2020. Nah 2022 itu normalisasi, maka suku bunga global termasuk suku bunga Indonesia mulai naik. Nah kemudian pada saat perang Rusia-Ukraina, harga komoditi global naik. Naiknya jauh di atas normal, ya harga batu bara, harga kelapa sawit, harga minyak dan sebagainya. Nah itu kemudian yang membuat harga komoditi dunia naik, membuat inflasi naik tinggi. Itu terjadi di Eropa, terjadi di Amerika,
Indonesia juga sempat kena dampaknya. Nah, sehingga kemudian kan suku bunga naik. Nah, sekarang kalau kita lihat year to date, itu harga komoditi dunia itu turun semua. Mau kita bicara kelapa sawit, mau kita bicara coal, nikel, timah, harga minyak juga semua turun tajam. Nah, penurunan tajam itu membuat inflasi dunia turun, termasuk inflasi Amerika, termasuk inflasi Indonesia. Jadi kalau dari sisi pasar keuangan dunia dan pasar keuangan Indonesia, kalau saya sih melihatnya sebenarnya ini investor tinggal nunggu kapan suku bunga Amerika turun. Kapan suku bunga Amerika turun. Mungkin masih naik satu kali, tapi habis itu ya tinggal bicara kapan turunnya. Kalau kita lihat prediksi tahun 2024, suku bunga global itu turun. Kalau suku bunga global turun, ya suku bunga Indonesia most likely turun, gitu. Baik, dalam hal ini kan sebenarnya kalau misalnya kita masih berbicara mengenai The Federal Reserve yang pada Juni ini ada memutuskan untuk menahan suku bunganya, Pak Mirza, namun para pelaku pasar dan konsensus juga masih mengatakan masih ada ruang kenaikan sekitar 1 sampai 2 kali lagi. Apakah dari pemangku kebijakan juga sudah mengantisipasi atau mengekspektasi mengenai terminal rate dari The Federal Reserve sendiri, Pak Mirza, dan bagaimana juga dampaknya terhadap uncertainties dan antisipasi ini terhadap pasar keuangan Indonesia? Gini, jadi terminal rate, jadi forecast ya, proyeksi terhadap terminal rate dari Federal Reserve ini memang bergerak terus. Tapi itu kan bergeraknya tergantung juga kepada inflasi Amerika masih bergerak naik apa enggak, gitu. Nah, kalau lihat bahwa penyebab inflasi naik itu di global ini adalah harga komoditi, sedangkan harga komoditinya sudah turun tajam, maka harusnya inflasi di global ini akan turun. Memang inflasi di Amerika masih stubborn gitu ya, masih keras kepala kok, turunnya belum cukup drastis lah kepada kalau dibilang bahwa targetnya 2% kok belum ke 2% gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat bahwa The Fed kemarin nahan suku bunga nggak naikin, jadi kan dia ngelihat bahwa oh ini arah inflasi ini kayaknya sudah mulai terkendali gitu. Tapi dia nggak mau buru-buru, karena nggak mau buru-buru makanya bunyi statementnya The Fed kan masih hawkish. Karena bunyi statementnya The Fed masih hawkish, maka pasar mengatakan bahwa oh ini mungkin masih bisa naik 1 kali apa 2 kali gitu. Tapi orang nggak bicara bahwa The Fed masih bisa naik 100 basis, 200 basis, enggak gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang sebenarnya pasar nungguin kalaupun naik 1 kali atau bahkan 2 kali, habis itu tinggal turunnya kan. Nah kalau tinggal turunnya itu pasar keuangan kemudian biasanya akan menanggapi dengan optimisme gitu. Tinggal menunggu momentum akan turunnya dari The Federal Reserve ya Pak ya. Baik, dan mungkin ke Bank Indonesia sendiri, Pak Mirza, kita juga melihat sebenarnya kan sudah di Bank Sentral kita juga sudah ada kenaikan yang juga cukup signifikan sekitar 225 basis poin. Anda melihatnya bagaimana dampaknya terhadap prospek dari sektor perbankan sampai akhir tahun 2023 ini terhadap pertumbuhan laju kredit? Kalau kita lihat ini ya, ekonomi Indonesia dan saya rasa juga banyak di perekonomian lain, itu kuartal 1 selalu lebih slow, lebih rendah aktivitas ekonomi. Karena memang baru awal tahun, orang belum genjot produksi, permintaan masih lemah gitu kan. Ditambah dengan harga komoditi yang turun, sehingga kalau kita lihat bahwa pertumbuhan kredit di kuartal pertama ini agak lemah ya, kan tumbuh mungkin sekitar 8% ya, maksudnya year on year yang angka terakhir itu memang di bawah proyeksi akhir tahun yang di level sekitar 10%-an. Jadi memang, nah tapi kita kalau ngambil kesimpulan dari hanya angka kuartal 1, saya rasa terlalu terburu-buru. Karena memang
siklus ekonomi Indonesia ini atau namanya pola kuartalan ekonomi Indonesia ini, kuartal 1 selalu lebih lemah, kuartal 2 mulai recovery, kuartal 3 kemudian lebih kencang gitu. Nah, kuartal 4 nanti mulai Desember itu biasanya mulai melandai lagi gitu. Itu hal yang biasa gitu. Baik. Jadi kalau saya sih ya memang ada faktor dari penurunan harga komoditi sih. Biasanya penurunan harga komoditi yang karena cukup banyak penurunan harga komoditi saat ini. Tapi kan kembali lagi pada waktu naik di atas normal. Harga komoditi tadi yang saya ceritakan gara-gara perang Rusia dan sebagainya. Kemudian sekarang kan turun back to normal gitu. Turun back to normalnya. Jadi memang pasti adalah dampak kepada permintaan ya, kepada agregat demand di dalam ekonomi. Ya itu kelihatan mungkin di kuartal 1, mungkin juga di kuartal 2 gitu. Tapi kalau kita lihat budget pemerintah itu biasanya mulai bergulir di kuartal 2, kuartal 3 lebih cepat lagi gitu. Aktivitas ekonomi juga begitu.